Mari saudara kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari, untuk pemeliharaan-Mu kepada kami, rohani dan jasmani. Kami adalah anak-anak Bapa di surga. Kami layak mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu kepada kami. Tapi di atas semua itu kami bersyukur atas juru selamat yang Tuhan beri kepada setiap kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang bukan hanya menjadi juru selamat, tetapi juga menjadi sahabat, menjadi Tuhan, menjadi pemimpin, pendamping, penolong, tabib, Tuhan yang setia kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh berbagi iman, berbagi pengertian kami tentang Tuhan, pengenalan kami tentang Tuhan dalam kesempatan Bible Study ini. Bantulah kami dengan roh-Mu yang kudus, karena hanya Roh Kuduslah yang sanggup memberi kepada kami pencerahan dan pengertian yang benar. Ampunilah dosa-dosa kami, kuduskanlah kami dengan darah-Mu yang kudus itu, Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak sempat bergabung dimanapun mereka berada. Tuhan juga beserta dengan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita hari ini melanjutkan narasi Elia yang ke-10, pertemuan yang ke-10. Kita membaca 1 Raja-Raja 19, ayat 9 sampai 18. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Bisa minta tolong Ibu Esther membaca. Satu Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membela gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai,
engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi pengganti engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ya, terima kasih Bu Esther. Sama-sama, Pak. Ya, kita melanjutkan dengan narasi kondisi anti klimaks yang dialami oleh Elia sesudah puncak klimaks di Gunung Karmel, kemenangan yang gilang gemilang. Elia menuruni lembah anti klimaksnya dan sekarang dia dalam kondisi stres berat. Stres berat yang kemudian bergerak jauh menjadi depresi. Kondisi seperti ini, saudara-saudara, bukan sebuah kondisi kejiwaan yang akan lenyap dengan cepat atau akan pergi dengan segera. Tidak. Juga bukan berarti apabila sudah diberi waktu, diberi kesempatan untuk relaksasi atau pause sejenak, makan dan minum seperti yang diberikan oleh Tuhan kepada Elia dalam pembacaan kita episode yang lalu. Bukan berarti kalau sudah diberi semua itu, maka stres berat itu akan pergi dengan sendirinya. Diringankan mungkin, tetapi pergi dan lenyap pasti tidak. Tidak sesederhana itu. Sebab kecenderungan orang yang mengalami depresi adalah dia menciptakan dunianya sendiri. Dia create sebuah dunia di dalam pemikirannya yang sempit. Dunia yang tertutup. Dunia yang berpusat pada dirinya sendiri. Dan itu membuat orang ini kemudian mengasihani diri sendiri. Self-pitying him or herself. Dia akan overwhelmed by the self-centered matters. Semua hal-hal yang berkenaan dengan dirinya, kesusahannya, bebannya, persoalannya akan overwhelmed di dalam dirinya. Nah, narasi Alkitab dengan jujur di sini menceritakan Elia tiba pada tahap itu, yaitu tahap mengasihani diri. Ayat 9 berkata, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Setting tempatnya menarik. Disebut di situ setting tempatnya sebuah gua. Ini informasi yang menarik dalam narasi ini. Sebab apa? Sebab itu mewakili dengan persis situasi mental
dari orang-orang yang sedang mengasihani sendiri, seperti orang masuk ke dalam gua. Itu menggambarkan suasana yang gelap. Gua itu menggambarkan lingkungan yang tertutup, bahkan pengap, dan sangat mudah orang mendengar gema dari suaranya sendiri. Sebab gua itu dikelilingi oleh dinding-dinding, dan dinding-dinding itu akan memantulkan suara kita yang ada di dalam gua tersebut. Jadi kalau orang berada di dalam gua, selain itu gelap, selain itu pengap, dia juga hanya akan mendengar suaranya sendiri. Di dalam gua banyak hantu, dalam tanda kutip, yaitu hantu suara-suara tidak sedap yang mengusik jiwa kita. Saya ingat dulu waktu kecil, kalau pergi ke pasar malam, itu ada stand gua hantu, saudara-saudara. Ya. Dan di stand gua hantu itu, kalau kita masuk, saya kira nggak tahu, di Disneyland apa masih ada itu ya. Jadi, gua hantu itu kalau kita masuk, itu akan muncul berbagai macam suara-suara yang mengerikan, dan pastinya itu gelap. Ya. Jadi perjalanan naik kereta di dalam gua hantu itu, atau jalan, kalau zaman dulu jalan, itu dipenuhi suara-suara yang mengerikan dan menakutkan. Itu sebabnya disebut gua hantu. Tapi permainan itu sebetulnya mencerminkan sesuatu. Ya. Itulah kalau orang berada di dalam gua yang namanya gua mengasihani diri sendiri. Dia cuma akan mendengar suara-suara yang seram, yang berangkat dari kondisi jiwanya sendiri yang memantul pada dinding gua itu. Oleh sebab itu, Elia tidak sanggup mendengar pertanyaan Tuhan dengan baik. Padahal pertanyaan Tuhan itu sederhana. Apa kerjamu di sini, Elia? Terbukti 2 kali dia ditanya pertanyaan yang sama. Apakah kerjamu di sini, Elia? Ayat 9 dan ayat 13. Dia tidak memberikan jawaban yang benar, sekalipun itu adalah pertanyaan yang sederhana. Elia badannya di situ, badannya di sini, ya. Tetapi jiwanya melayang ke sana. Elia, kalau pakai bahasa sekarang, tidak sedang be present. Ya. Dia tidak sedang be present karena badannya ada di dalam gua dan ditanya Tuhan, kamu kerja apa di sini? Jawabannya melayang pada apa yang dia lakukan di tempat lain. Elia menggunakan pertanyaan Tuhan untuk mengungkapkan komplainnya, keluhannya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah ekspresi dari mengasihani diri sendiri. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat 10 dan ayat 14. Itu jawaban Elia. Jawaban yang tidak menjawab sebetulnya, karena dia sedang tidak be present. Dia justru ingin sekedar mengungkapkan komplainnya kepada Tuhan.
Elia ditanya pekerjaannya di sini, at present. Tetapi dia menjawab tentang bagaimana giatnya dirinya bekerja in the past. Perhatikan itu, ya. Dia ditanya tentang sesuatu yang present, at present, tetapi dia menjawab sesuatu yang dilakukannya in the past. Dia ditanya pertanyaan what, tapi dia menjawab dengan how heart was. Pertanyaan what dijawab dengan jawaban how. Melenceng. Elia tidak menjawab dengan benar karena dia tidak mendengar dengan benar. Sebab yang didengar apa? Yang didengar cuma suaranya sendiri. Ia sedang di dalam gua. Gua mengasihani diri sendiri. Orang yang mengasihani diri sendiri terus-menerus, dia cuma akan mendengar suara keluh kesahnya. Dia tidak akan mendengar suara yang lain, termasuk suara Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Elia juga menyampaikan informasi ketika dia mengasihani diri sendiri itu, dia menyampaikan informasi bahwa hanya dirinya satu-satunya nabi Tuhan yang masih hidup. Semua sudah mati, cuma tinggal aku yang masih hidup. Dan aku pun mau dibunuh. Padahal nanti Tuhan memberitahu dia bahwa itu tidak benar. Sebab masih ada 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. 7.000 orang. Dan juga kalau Anda membaca episode sebelumnya yang pernah kita bahas, ya, di situ diceritakan tentang 50 kali 2 nabi yang diselamatkan, ya, oleh tokoh yang bernama Obaja. Tapi Elia sudah lupa. Bagi Elia yang ada cuma dirinya sendiri. Dia berani bilang pada Tuhan, cuma tinggal aku loh Tuhan yang hidup. Semua sudah pada mati. Ya. Elia menghidupi sebuah asumsi. Dia mempercayai sebuah informasi yang berbeda sekali dengan kenyataannya. Sebab kenyataannya, orang yang setia pada Allah, Yahweh, masih ada 7.000. Tapi Elia bilang, cuma tinggal dia. Anda perhatikan, ya. Orang yang sedang mengasihani diri sendiri tidak mendengar suara lain kecuali suaranya sendiri dan tidak melihat orang lain kecuali dirinya sendiri. Orang yang masuk ke dalam gua rasa kasihan pada diri sendiri, ya pastilah merasa hanya aku yang dibegitukan, hanya aku yang susah, hanya aku yang tidak diperhatikan, hanya aku yang susah-susah bekerja, hanya aku yang berkorban diri, hanya aku yang harus menanggung beban, dan seterusnya. Pokoknya hanya aku, hanya aku, hanya aku. Intinya, orang yang mengasihani diri sendiri merasa sendirian, walaupun sebenarnya tidak. Ia tidak sendirian. Suara yang didengarnya kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah, cuma keluh kesahnya sendiri. Itulah gua hantu
yang namanya depresi. Tetapi ini bukan cuma Elia yang mengalaminya, saudara-saudara. Anda dan saya, kita pun bisa memiliki kecenderungan yang sama, yaitu mengasihani diri sendiri, meratapi keadaan sendiri, menempatkan diri sebagai victim, korban dari semua, korban keadaan, korban perlakuan orang lain, korban dari situasi, korban dari sikap orang lain kepada kita. Pokoknya victim saya ini. Ya. Dan kalau sudah sampai pada titik seperti itu, saudara-saudara, orang yang mengalami depresi itu tidak akan pernah mau own responsibility apapun. Dia akan melepaskan diri. Dan kalau ada yang salah, pasti bukan dirinya. Yang salah selalu di luar dirinya. Saya ini korban saja. Kondisi ini wajar dalam arti manusiawi. Semua orang bisa mengalaminya. Semua orang tend untuk mengalami seperti itu. Dan itu dapat dimengerti. Tetapi itu tidak boleh dibiarkan berkepanjangan terjadi. Karena it's not healthy at all. Mengasihani diri sendiri itu bisa dimengerti. Manusiawi. Tetapi tidak boleh dibiarkan berkepanjangan karena itu tidak sehat. Kalau boleh dibayangkan, orang yang mengasihani diri sendiri itu semakin lama, semakin dia masuk dalam pengalaman itu dan membiarkan dirinya self-pitying terus, yang terjadi adalah dia makin tenggelam. Anda tahu ada lumpur rawa ya, di hutan-hutan tertentu yang menghisap, yang berbahaya sekali, yang suka kita lihat di film-film itu. Ya. Kalau orang nyemplung di lumpur yang menghisap, makin lama dia akan makin tenggelam. Semakin dia bergerak, dia semakin akan kesedot ke dalam. Seperti itulah depresi dan rasa kasihan pada diri sendiri. Dia seperti lumpur yang menghisap orang. Kalau itu dibiarkan terus kondisinya, kita akan terus terhisap, makin tenggelam. Itu yang saya sebut tadi, tidak boleh dibiarkan berkepanjangan karena it's not healthy at all. Sangat tidak sehat. Memang di satu sisi, itu tetap butuh space untuk diekspresikan. Sama seperti Tuhan membiarkan Elia let it out semua perasaannya. Let it out twice bahkan. The same expressions. Dalam 2 kali pertanyaan, 2 kali jawaban yang sama, jawaban mengasihani diri sendiri. Dan itu oleh Tuhan diberi space untuk diekspresikan. But after that, enough. Sesudah itu, Elia harus move on. Apa yang Tuhan lakukan terhadap Elia?
ketika dia sedang sibuk mengasihani diri sendiri itu. Apa yang Tuhan lakukan untuk menolong Elia move on? Yang pertama, saudara-saudara, ayat 11 berbunyi, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Kata keluarlah itu penting. Tuhan menyuruh Elia keluar dari gua itu. Anda tidak bisa berlama-lama terus dalam gua hantu yang namanya mengasihani diri. Kamu harus keluar dari situ. Naik ke gunung. Perhatikan, setting tempatnya ganti jadi gunung. Sebab di gua, penglihatan Elia amat terbatas. Bolak-balik ya diri sendiri lagi. Tetapi kalau di gunung, penglihatan kita bagaimana, saudara-saudara? Apalagi kalau di puncak gunung, di atas sekali. Apa yang kita lihat? Jauh berbeda, bukan? Cakrawala atau horizon kita menjadi sangat lebar. Wider and broader. Perspektif kita menjadi wider and broader. Tuhan mau kita keluar dari gua itu. Naik ke atas gunung. Memandang dengan horizon yang lebar. Yang kiri, kanan, muka, belakang berbeda. Cakrawala kita harus lebar melihat hidup ini. Bukan cuma diri sendiri. Kata keluar ini penting. Ada saatnya di dalam hidup ini keluar itu menjadi begitu penting. Keluar dari ruangan yang pengap, keluar dari rumah, keluar dari rutinitas, keluar dari kebiasaan, keluar dari frame berpikir yang umum, thinking out of the box, keluar dari negeri dan tanah air, keluar dari pergaulan yang cuma itu-itu terus, keluar dari sebuah komunitas yang kurang sehat, yang tidak bertumbuh, keluar dari comfort zone kita, dan seterusnya. Keluar supaya kita melihat sesuatu yang lain. Keluar supaya kita melihat dari angle yang berbeda. Keluar supaya kita melihat aspek-aspek yang lain. Keluar supaya kita melihat kemungkinan-kemungkinan yang baru. Dan seterusnya. Keluar pada saatnya menjadi begitu penting di dalam hidup kita. Dan ketika kita keluar itulah justru terbuka kesempatan, terbuka peluang untuk kita melihat Tuhan dan melihat pekerjaan Tuhan dengan mata yang baru. Itulah yang Tuhan mau dari Elia. Perhatikan adegan yang berikut. Ayat 11-14 itu.
Inilah hal kedua yang Tuhan lakukan kepada Elia ketika dia sedang mengasihani dirinya sendiri. Tuhan memperagakan bagaimana dia bebas bekerja dan bebas memilih caranya bekerja di dunia ini. Entah Tuhan bekerja hadir melalui angin besar, atau itu gempa, atau itu api. Tidak ada yang bisa menduga, apalagi mendikte Tuhan. Yang biasa kita kira di situ ada Tuhan, ternyata Tuhan tidak ada di situ. Karena Tuhan itu merdeka. Dia bebas bekerja dan menampakkan diri dengan cara apa yang dia mau. Kalau baru saja tadinya Elia melihat Tuhan hadir di Gunung Karmel, Tuhan menunjukkan kuasanya dengan mendatangkan api dari langit. Jangan dipastikan bahwa Tuhan akan datang dalam api lagi. Sebab dia Tuhan. Let God be God. Dan ternyata, baik itu dalam angin besar, di dalam gempa, di dalam api, tidak ada Tuhan yang menampakkan diri di situ. Tapi tanpa diduga, Elia justru merasakan hadirnya Tuhan di dalam bunyi angin sepoi-sepoi basah. Anda coba bayangkan, kalau Anda membayangkan bunyinya angin sepoi-sepoi basah, itu kayak apa suasana? Apa yang Anda dengar ketika ada angin sepoi-sepoi basah? Ada yang mau jawab? Apa yang Anda dengar ketika angin sepoi-sepoi basah? Dari mana kita tahu Elia merasakan hadirnya Tuhan dalam angin sepoi-sepoi basah? Narasi mencatat di ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Gestur ini menandakan Elia tak kuasa membiarkan dirinya bersentuhan langsung dengan hadirat Tuhan. Mukanya ditutupi karena dia tahu Tuhan ada di situ. Ada di mana? Ada di bunyi angin sepoi-sepoi basah. Tuhan hadir di situ. Tapi kali ini nyaris tidak ada tanda-tanda fisik yang luar biasa. Hanya di dalam angin sepoi-sepoi basah. Kalau di zaman dulu, tahun 70-an, ada penyanyi duo Simon dan Garfunkel. Salah satu nyanyian mereka yang terkenal adalah The Sound of Silence. Ya. Itu suara dari keheningan itu bisa berbicara kepada hati manusia yang terdalam. Dan rupanya waktu itu kira-kira Elia mendengarkan The Sound of Silence. Kalau tadinya Elia berpikir tentang dirinya lah yang bekerja, dia menjawab
Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Dia hanya berpikir tentang dia yang bekerja. Dari the sound of silence itu, Tuhan hendak menggeser pemikiran Elia menjadi yang bekerja itu Tuhan, bukan kamu. Tuhanlah yang bekerja. Dan kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mengendalikannya, tidak Ahab, tidak juga Isabel. Tuhan itu bekerja. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Tuhan bekerja, termasuk Isabel yang kamu takuti. Tuhan hendak menggeser fokusnya. Elia harus melihat semua pekerjaannya bukan sebagai pekerjaannya sendiri, tapi itu pekerjaan Tuhan. Setiap pelayanan di dunia ini, saudara-saudara, harus menggeser paradigmanya dari pekerjaanku, pekerjaan kami, menjadi pekerjaan Tuhan. Ini prinsip yang penting sekali. Orang yang melayani, entah itu di gereja, entah itu di lembaga pelayanan atau pekabaran Injil, atau itu bekerja di dalam lembaga non-profit sosial, atau pekerjaan-pekerjaan kemasyarakatan, apapun juga, harus melihatnya sebagai pekerjaan dari atas, ya, yang dipercayakan kepada manusia. Itu bukan pekerjaanku, bukan pekerjaanmu, bukan pekerjaan kami, tetapi itu pekerjaan Tuhan. Itu berarti ruang geraknya tidak terbatas, karena Tuhan tidak terbatas. Tuhan itu tidak hanya bekerja di dalam dan melalui gereja, misalnya, tetapi di mana saja Tuhan mau bekerja, di masyarakat luas di dunia, gerejalah yang mesti ikut gerakan roh Tuhan yang sedang bekerja di situ. Saya baru pulang dari New Orleans untuk sebuah pertemuan dari mission agency-nya PCUSA. Mission agency-nya PCUSA itu punya satu lembaga, sub-lembaga, yang namanya 1001 Worshiping Communities. Nah, melalui mission agency ini, saudara-saudara, PCUSA itu terus-menerus mengencourage gereja untuk tidak lagi melihat penginjilan sebagai ayo memanggil orang untuk kumpul lalu membuka gereja baru. Church planting. Tidak lagi melihat penginjilan cuma seperti itu terus dari waktu ke waktu. Kumpulin orang, buka gereja baru, bangun gedung gereja baru, dan seterusnya. Itu justru akan menghambat pekerjaan Tuhan. Kalau cuma itu pengertian. PCUSA mengencourage orang, mengencourage gereja justru untuk pergi keluar ke masyarakat untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan di tengah komunitas. Apa saja itu? Di komunitas tempat yang kita tidak bayangkan.
Tuhan itu juga bekerja di sana, dan kita perlu mengikuti gerakan roh Tuhan itu. Oleh karena itu, sebutan yang dulu PCUSA menyebut kalau satu komunitas yang bakal jadi gereja disebut New Church Development. New Church Development itu sebuah istilah yang sudah ditinggalkan. Sekarang namanya New Worshiping Community. Ya. Itu sebuah istilah baru untuk menggeser pengertian yang lama itu. Jadi sekarang PCUSA mengencourage orang untuk gereja keluar dan melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Kalau itu adalah komunitas orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan olahraga, bagaimana kita menciptakan sebuah community di situ, di mana iman Kristen bisa di-apply di tengah-tengah komunitas itu. Tidak harus membentuk sebuah gereja, tetapi bisa jadi itu perkumpulan pemain orang-orang yang bermain bola basket, atau itu perkumpulan anak-anak muda yang melakukan kegiatan-kegiatan olahraga yang kemudian diarahkan ke arah yang positif. Ya. Oleh sebab itu sekarang ada banyak pendeta-pendeta dari PCUSA yang tidak bekerja di dalam gereja, tetapi mereka bekerja di tengah-tengah masyarakat, di komunitas-komunitas tertentu. Ya, karena apa? Karena kita meyakini bahwa Tuhan itu bekerja luas di luar jangkauan gereja saja. Itu sebabnya Tuhan itu ingin menunjukkan bahwa Dia Tuhan di atas segala-galanya. Nah, kita kembali sekarang kepada tokoh utama cerita, yaitu Elia. Stressful Elijah. Tuhan itu mengajak nabinya untuk tidak berfokus pada dirinya sendiri dalam episode ini. Ya. Jangan masuk dalam gua menasihani diri sendiri. Tidak berfokus pada dirinya dan pekerjaannya sendiri. Yang end up-nya nanti cuma self-pity. Melainkan Tuhan mengajak Elia melihat lebih luas, yaitu pada pekerjaan Tuhan. Misalnya, kepemimpinan di Aram. Aram itu negara tetangga. Ya. Kepemimpinan di Aram yang perlu penobatan raja baru, namanya Hazael. Itu pekerjaan Tuhan. Atau penobatan Yehu, cucu Nimsi, sebagai raja di Israel. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Persiapan untuk mengurapi Elisa sebagai nabi yang baru menggantikan Elia, itu juga pekerjaan Tuhan. Tiba-tiba Elia diperhadapkan bahwa pekerjaan Tuhan bukan cuma kamu. Ya, pekerjaan Tuhan itu ada banyak. Elia bukan satu-satunya hamba Tuhan. Masih ada 7.000 faithful people di Israel. Elia tidak perlu menjadi the only one, tidak perlu menjadi seorang pahlawan atau hero sendirian. Itu yang membuat Elia menjadi stres banget. Karena dia berpusat kepada dirinya, dia mengira dia cuma the only one, lalu tanpa sadar, dia memikul semua beban berat pekerjaan Tuhan, dipindahkan menjadi pekerjaanku sendiri. Mati hidupnya tergantung aku.
sendiri. Ya habis dia, tidak bisa. Elia tidak harus melihat dirinya sebagai bekerja bagi Tuhan. Dia kan bilang begitu. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Elia tidak harus melihat dirinya bekerja bagi Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu mungkin mengkritisi atau merevisi atau at least-nya memikirkan kembali lagu-lagu Kristen lama seperti misalnya kerja buat Tuhan, ya. Kerja buat Tuhan, kerja bagi Tuhan. Karena itulah yang dikatakan Elia, dan itu tidak menolong dia. Elia punya pemahaman bekerja bagi Tuhan. Padahal yang benar adalah Elia sedang bekerja dengan Tuhan. Anda lihat bedanya? Ya. Bukan bekerja bagi Tuhan. Yang benar itu Elia bekerja dengan Tuhan. Sebab ini pekerjaan Tuhan. Pergeseran pola pikir ini penting. Dan itu akan menjadikan segalanya lebih ringan. Bekerja dengan Tuhan atau bekerja bersama dengan Tuhan. Itu senada dengan nasihat yang berkata begini. Kalau kamu mau berjalan cepat, jalanlah sendiri. Tetapi kalau kamu mau berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Ya. Perjalanan pelayanan itu perjalanan jauh. Jangan jalan sendiri. Ya. Pekerjaan pelayanan itu perjalanan jauh. Oleh karena itu berjalanlah bersama-sama. Bersama siapa? Satu, bersama Tuhan. Dua, bersama saudara-saudara kita yang lain. Pelayanan itu bukan untuk ditanggung sendiri. Pelayanan itu untuk dilakukan bersama-sama. Kebersamaan itu penting. Kebersamaan itu selalu meringankan. Jalan bersama, berpikir bersama, bertanggung jawab bersama, makan bersama, berdoa bersama, kerja bersama Tuhan, serta bersama dengan rekan kerja yang lain. Bersama dengan itu selalu meringankan. Itulah yang Tuhan juga ingin Elia belajar. Kamu tidak berjalan sendiri, dan jangan pernah menganggap you are the only one. Kamu mengira kamu cuma tinggal kamu sendiri. Tidak, masih ada 7.000 orang yang setia kepada Tuhan. Pelajaran tentang kebersamaan ini, itu yang ingin Tuhan juga sampaikan kepada Elia yang sedang mengasihani diri sendiri dan menganggap hidup ini cuma I am the only one. Di dalam hidup ini, saudara, kita cenderung seperti Elia. I am the only one. I am the only one yang menderita. I am the only one yang bekerja. I am the only one yang berkorban. I am the only one yang ini. Oh, itu membuat stres. Ya. Kita harus belajar untuk melihat kalau kita bekerja, kita itu harus bekerja sebagai tim. Bekerja bersama. Di Netflix ada film Avatar. The Last Airbender.
Kalau Anda nonton film itu menarik. Saya suka nonton film-film seperti itu. Dan yang menarik adalah begini. Diceritakan tokoh Avatar itu yang kali ini adalah Avatar yang belajar bahwa menjadi superhero itu adalah justru bekerja bersama. Bekerja bersama teman-temannya. Kalau avatar-avatar yang mendahului dia, itu selalu punya konsep avatar itu sendirian. Avatar itu harus sacrifice sendirian. Tetapi avatar yang kali ini itu agak beda. Ini avatar yang belajar bahwa dia tidak bekerja sendirian, tetapi ada teman-temannya. Oh, itu menarik, ya. Itu pesan yang baik untuk siapa saja. Di dalam hidup ini, jangan pernah mau menjadi pahlawan sendirian atau berlagak menjadi hero untuk menyelamatkan keadaan sendirian atau berjuang sendirian atau merasa kasihan pada diri sendiri sendirian. Pokoknya semua sendirian. Itu sumber dari stres kita sendiri. Saya menutup dongeng malam Jumat hari ini dengan kalimat, we may not have it all together, but together we may have it all. We may not have it all together, but together we may have it all. Itu sebuah pesan tentang artinya kebersamaan. Oke, semoga saudara-saudara pesan-pesan Tuhan kepada Elia juga menyeberang sampai ke hati kita semua. Amin.